Agak teruskan lagi ceritanya. Jadi aku itu selama 7 tahun membuat baju-baju syar'i. Sebelum umroh Allah menggerakkan ke Palestina ya, baju-baju, maksudnya baju-baju Palestina, hijab. Alhamdulillah ada model-model baju yang tren, yang disenangi mama solehah ya. Terus setelah wabah corona ini aku dituntun buat menyuplai ke masjid, dan itu memang kebahagiaan yang tidak terkira. Jadi intinya aku ini dituntun untuk bikin bendera. Malam ini aku itu sedang memikirkan dan mempersiapkan ini buat bikin bendera Palestina. Mod, aku nyapa ke sahabat aku aja deh. Mod, siapa lagi ya? Algeniti, siapa lagi dah? Apalagi ya? Pokoknya sahabat-sahabat luar ya. Kenapa kalau sampai menuntun aku membuat channel YouTube? Sebenarnya bukan membuat, tetapi secara tidak langsung aku dituntun untuk iya benar membuat gitu. Dan ada pihak-pihak yang mendukung aku buat channel YouTube ya. Jadi di sini aku dapat teman-teman dari luar negeri yang baik hati gitu. Jadi aku mau membuat bendera ceritanya. Jadi aku dituntun buat bikin bendera nih hari ini. Kemarin sal udah aku distribusiin ya ke mitra kerja. Sebenarnya bukan mitra kerja. Aku ini kan ibu rumah tangga, hanya waktu senggang aku gitu. Jadi nggak terlalu kayak gimana gitu. Tapi secara tidak langsung memang aku dituntun bahwa karya-karya aku tuh harus dilihat orang dan dipakai orang. Gitu. Alhamdulillah aku bersyukur aku bisa memuaskan ya, meskipun tidak semua, adalah ya, ada satu dua yang kadang-kadang aku lagi kurang mood gitu ya, tapi kebanyakan alhamdulillah merasa puas gitu. Jadi intinya aku juga harus belajar lagi gitu. Aku selalu menunggu kritikan dan masukan dari pelanggan, kurang apa itu, jadi tidak boleh tersinggung karena kritik itu membangun. Dalam segi profesi apapun kita harus menerima kritikan. Kritikan itu bukan diterima dengan hati yang pokoknya harus diterima dengan hati yang lapang, karena kritik itu membangun gitu. Awal mungkin kita menyikapi kalau ada yang kritik ya, mungkin kita tersinggung, tetapi diterimanya itu buru-buru, cepat tanggap gitu. Tidak boleh langsung dicerna mentah-mentah, tapi kita harus sebuah kritikan yang harus kita perbaiki ke depan gitu. Jadi aku juga suka nanya, ini bagaimana setelah dipakai, terlalu panjang apa terlalu kependekan, misalkan ukuran baju gamisnya. Kalau kepanjangan aku langsung sigap bawa, kalau yang dekat ya rumahnya aku bawa ke penjahit aku, minta di ukurannya agak dipendekin, kecuali kalau buat ke toko ya, toko kan sudah sesuai ukurannya gitu, maksudnya sesuai dengan ukuran dan tidak bisa langsung direhab sama aku, maksudnya dibetulin lah. Kalau yang dekat-dekat sini, kalau yang belinya ke aku langsung, misalkan kurang ini kurang itu, langsung aku bawa ke penjahit gitu. Jadi sepuasnya. Biasanya kayak pelanggan tamu yang datang ke sini, kalau enggak teman, sahabat-sahabat deket yang sini, terus tetangga gitu lah. Jadinya sepuasnya. Kalau yang di toko itu kan udah maksimal ya, udah karena akunya nggak ada gitu. Jadi intinya aku supply ke teman ya, teman saling bantu, saling memajukan, tidak boleh iri, hasad, karena penyakit yang paling berbahaya dalam dunia ini adalah penyakit hati. Itu ada
iri, hasad, dengki. Ya itu awal mulanya dari situ. Penyakit hati itu lebih berbahaya daripada penyakit fisik, lebih berbahaya daripada penyakit corona sebenarnya. Kalau orang terkena corona, batuk, nyesek, langsung meninggal ya. Tidak ada, maksudnya apa ya, kalau istilahnya ada yang sahid juga ya karena ini kena penyakit. Tapi kalau penyakit hati, meninggal dalam keadaan membawa iri hati, hasad, dengki, dendam, itulah yang paling berbahaya dalam hidup ini dan bisa timbul ke segala arah. Kalau ada punya sifat hasad, iri, dengki itu jadi bisa melakukan banyak hal intinya gitu. Jadinya mengacu ke kemaksiatan, kejahatan, semuanya. Sifat dari hati itu benar-benar luar biasa, berbahaya, akhirnya menghalalkan segala cara. Udah, aku mah tidak bisa tausiah, aku mah mau ini aja. Jadi intinya aku mulai dituntun bikin Palestina bendera flag ya, sampai orang sini mah ya awalan mah kenapa ya si Umi bikin bendera, maksudnya menyayangi banget gitu ya, sampai dituangkan dalam karya-karya aku. Terus aku juga dari segi penampilan seperti ke Arab-Araban. Sebenarnya begini, aku itu memakai baju seperti full hijab panjang itu sebenarnya cerminan gini loh, menerapkan dari hasil umroh aku. Jadi umroh itu untuk mempermudah sholat, semakin panjang hijab gitu ya, semakin nyaman. Terus ketika kita sholat dimanapun, kalau bepergian, terutama bepergian ya, di rest area, jadi tidak ribut menanyakan mau kena gitu. Akhirnya telat waktu sholat itu intinya tuh. Jadi tidak ribut pakai mau kena nyari mau kena, akhirnya ketinggalan sholat gitu. Jadi aku bertujuan untuk mempermudah sholat kalau bepergian, terutama bepergian ya tuh. Terus kalau Palestina itu aku dituntun ya waktu itu dari Madinah deh kalau nggak salah benar, bukan kalau nggak salah, benar. Jadi waktu itu ada perasaan sedih yang luar biasa ketika aku lagi sholat di dalam masjid Madinah ya. Kok ada perasaan kayak sedih, aku nangis, tiba-tiba aku nangis gitu. Ini kenapa ya, perasaan aku tuh kayak dibikin sedih gitu ya, kayak sesuatu yang mungkin itu pesan, bukan mungkin lagi, tapi memang pesan. Jadi kita itu harus ada yang intinya apa ya, di situ pesan bahwa kita semua itu harus benar-benar menyayangi tanah Palestina gitu. Sampai ketika pulang aku langsung membuat baju-baju aku yang bermodel gamis-gamis Palestina, terus hijab, cadarnya semua komplit gitu. Di situ Masya Allah luar biasa berkahnya semenjak aku menjahit baju-baju Palestina, semua bidang maksudnya semua pintu rezeki aku lebih diluaskan ya. Jadi waktu wabah corona juga kan kita nggak bisa kemana-mana gitu ya, kita juga ini akhirnya aku berkarya. Terus orang-orang juga kan waktu itu susah untuk pergi belanja kayak baju-baju buat di rumah, baju-baju itu jadinya ke aku gitu. Alhamdulillah ya, dengan fasilitas kain seminimal ya, minimal seminimnya, karena nggak bisa pergi belanja kain jauh-jauh waktu itu kan ada lockdown, jadi kan nggak boleh leluasa juga kita beraktivitas. Jadi intinya malam ini aku mau bikin bendera Palestina itu ya. Mod aku menyapa sahabat baik aku, Mod Al-Quder Al-Ghamidi. Aku selalu mendengarkan murotalnya Al-Ghamidi. Sebelum umroh aku mendengarkan murotalnya Al-Ghamidi. Masya Allah luar biasa, membantu aku hati aku, pikiran aku tenang, damai ya Al-Ghamidi. Jadi karena aku kan ada di lingkungan Islam
aku sih enggak, pokoknya ada Islam yang leluhur lah kalau di aku itu. Jadi masih ada kepercayaan. Jadi sedangkan aku murni ya, aku Islami murni dari nenek, ajaran pokoknya dari keluarga ayah tuh. Jadinya dengan adanya mural dari Mekah, terus Al-Gumidi juga, jadi menuntun aku untuk apa ya, kalau kita mah dituntun secara tidak langsung ya. Dan memang mudah hidayah juga, aku dituntun berangkat umroh waktu 2018. Nah sekarang sepulang umroh 2018 aku diperluas dengan memiliki sahabat-sahabat dari luar, ada dari Turki, dari Arab, dari orang-orang, pokoknya lah intinya disitulah. Aku malam ini mau menyapa teman-teman semua. Alhamdulillah aku baik-baik saja, tidak usah khawatir. Aku ini hanya sedih aja, kenapa negaraku seperti ini sekarang ya, banjir bandang, gempa-gempa, ada apa coba? Aku mah kalau udah begitu banyak pertanyaan yang timbul, tetapi aku fokus lagi deh ke kegiatan aku, mau bagaimana lagi ya. Di situ yang harus aku lakukan hanya beramal baik ke yang ada di sekitar kita lah, ada hewan, tanaman, tetangga, semampunya dan semampu apa yang kita punya gitu. Begitu kira-kira. Jadi aku juga pingin banyak stok buat berbagi sama para pasatpam, karena stok PC aku juga udah mulai habis. Terus baju seperti koko ya, apalagi udah mau lebaran, karena bulan Ramadan ini penjahitnya libur, jadi aku harus mempersiapkan. Aku ada pesanan nih yang belum nih, pesanan baju buat lebaran, katanya gamis brokat sama yang kemarin itu gamis batik yang belum, karena aku mendulukan yang Palestina. Maaf ya mama, si mamanya belum sempet aku ini, maksudnya karena aku harus planning mana yang harus aku prioritaskan. Aku mendahulukan yang Palestina dulu. Ada pesanan sal Palestina buat rata-rata buat cewek ya, cewek tapi cowok juga bisa pakai, gimana nyamannya gitu lah. Terus kemarin yang jelas itu bahan dari sorban ya, dari sorban. Tapi di sini kendalanya bahan mentahnya tuh nggak ada lagi daerah blok sini, mungkin karena banyak faktor ya. Buat belanja lagi banyak lah, ke Jakarta juga kan banyak banjir, susah akses ya. Terus ya kemarin ada 2 meter lagi pada rebutan, jadinya ya udahlah yang ada. Jadi aku bikin kreativitas dari bahan apa lagi ya nih buat sorban gitu ya, buat sorban Palestina sama sal. Kan aku bikin 2 macam sorban sama sal, tapi ada sal juga yang buat ikat kepala gitu. Jadi kenapa aku membuat ikat kepala, jadi kesannya itu biar kekar gitu ya, kalau ginilah penyemangat gitu. Jadi kalau kita memakai bengker kepala itu rasanya itu kayak apa ya, gagah gitu ya. Makanya aku suka mengikatkan di kepala sal atau enggak sorban. Aku paling senang sorban sama sal itu di kepala, itu kesannya itu beda. Aku tuh merasa gagah gitu. Padahal aku perempuan tapi aku merasa gagah. Itu bawaannya lain.